ini ya, auto landing. Nah, kita tangkap. Jadi tekan auto landing, tinggal arahkan aja drone-nya ke kita menggunakan tuas. Nah, tuh seperti itu ya. Mantap kan? Oke. Nah, teman-teman, M88 kali ini saya coba review abis ya drone ini, bagaimana kemampuan terbang, durasi terbang, hasil kamera, dan kira-kira cocok nggak buat pemula, termasuk jarak terbang juga ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, pastikan teman-teman sudah subscribe supaya nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya ya. Dan biasanya habis review saya langsung jual, termasuk M88, nanti bisa cek di linknya. Dan berikan komentar ya, kita sharing bareng-bareng. Jangan lupa juga like. Nah, kita lanjut ya. M88 ya, desainnya teman-teman juga udah tahu lah ya, ini persis dengan DJI Neo ya. Kalau fiturnya ini sudah lengkap, hanya satu fitur yang belum ada, yaitu sensor anti nabrak. Nah, kita coba langsung buka ya. Kemasannya masih menggunakan plastik seperti ini, jadi belum pakai tas ya kayak IS800, pakai plastik mika seperti ini. Oke, kita buka paketnya. Kalau teman-teman beli M88 nih drone, nah ini ada baterai, yang saya beli ini versi 1 baterai ya. Terus remote-nya seperti ini, dan ini flower guard ya. Ini sebenarnya bisa dipakai bisa enggak, kalau menurut saya sih nggak usah lah ya, karena drone ini sudah aman. Kalaupun diterbangin di dalam ruangan juga flower guardnya sudah aman ya, sudah ada flower guardnya gitu ya, karena bodinya sudah melindungi secara otomatis baling-balingnya lah ya. Dan tools seperti ini kelengkapannya ya, ada charger, ada baling-baling cadangan, kayaknya nggak ada obeng ya. Oke, itu aja untuk kelengkapannya. Nah, untuk drone-nya teman-teman bisa lihat nih, desainnya menurut saya keren banget, dan bahannya juga menurut saya berkualitas ya, termasuk tebal ya. Jadi walaupun drone mainan, saya kira nggak kalah dengan DJI Neo ya dari segi desain atau bahannya kayaknya. Tapi karena kalau menurut saya ini tebal banget ya, bahannya tebal banget dan kokoh banget, jadi nggak khawatir patah dan sebagainya. Oke, gitu ya. Baling-balingnya seperti ini ya, jadi kayak ada giginya seperti itu ya, gerigi itu ya, jadi nggak loss gitu ya, tapi ada kayak gerigi seperti itu. Kemudian ya sudah brushless ya, dan ini termasuk menarik ya, desain baling-baling menarik dan keren banget sih kalau menurut saya ya. Bodinya juga keren banget. Kemudian di atasnya ini ada on off ya, dia belum ada sensor anti nabrak, tapi sudah cukup sih sebetulnya ya, karena sudah ada flower guard ini. Ininya sudah, nah ini dia sudah ada apa ya namanya, udah otomatis ya, karena sudah ada apa namanya, saya suka lupa ya. Mungkin teman-teman boleh share ya, atau boleh infoin ya, ini namanya apa ya, servo kalau nggak salah ya, servo ya. Nih artinya dia sudah ESC ya. Terus kamera di bawah ada nih, dia untuk optical flow. Di bawahnya nggak ada lampunya ya. Baterainya seperti ini, ukurannya lumayan besar ya, dan enaknya di sini dia dimasukin seperti ini, jadi lebih aman, nggak khawatir jatuh baterainya ya. Oke, kita coba nyalain ya teman-teman. Nah ini tuh mantap. Untuk remote-nya memang masih seperti ini teman-teman, belum ada screen-nya. Tapi ini saya matiin dulu ya, takut kepanasan baterai ini. Oke. Tapi desainnya cukup menarik menurut saya, dan nyaman dipegang ya, dan bahannya juga cukup lumayan tebal. Di sini ada supaya nggak licin. Ini untuk handphone ya. Oke, dan ini tombolnya untuk speed, ini flip ya. Pokoknya teman-teman bisa lihat di sini ya, fungsi-fungsi tombolnya udah dikasih tahu nih, di buttonnya itu udah dikasih tahu gambar-gambar atau icon-icon fungsi tombolnya ya. Nah, baterainya masih menggunakan di ini ya, A2 sebanyak 3 ya. Oke ya, itu secara fisik. Kita coba langsung siap terbangin ya teman-teman. Cari lokasi yang datar ya,
posisinya yang datar teman-teman. Mungkin sini aja nih yang paling cocok ya. Saya ganjel pakai dusnya aja deh. Kita nyalakan. Oke, kemudian remote-nya. Nah, ini langsung terkoneksi ya. Kita binding. Nah, seperti ini bindingnya, tarik kiri, tuas kiri kanan ke dalam pojok dalam ya, bawah. Nah, kita coba langsung take off ya. Nah, oke. Sebentar saya singkirin dulu dusnya. Oke, teman-teman, ini dia M88. Jadi kalau saya simpulkan, drone ini sangat stabil. Kalau teman-teman bisa lihat nih, saya puter, stabil banget ya. Tuh, dia nggak lari kemana-mana. Kelihatan kan ya? Kelihatan ya. Jadi optical flow-nya ini keren banget ya. Dan menurut saya cocok banget buat pemula. Jadi kalaupun dia langsung take off ya sudah ya. Stabil banget, serius. Dan suaranya termasuk nggak berisik ya. Oke, ini dilihat dari atas seperti ini. Oke ya. Dia di bawahnya ada LED warna biru, dan di belakangnya ada warna merah ya. Di samping kiri kanan warna biru, di belakang warna merah. Untuk naik turunnya enak juga tuh. Saya jauhin sedikit ya. Enak ya, naiknya enak banget ya, terasa banget dia punya power. Mantap ya. Oke, kita coba langsung tilting kameranya ya. Teman-teman juga perlu tahu ini fungsinya. Jadi kalau kita mau ngesut itu nggak perlu lagi ini ya, naik turun drone. Jadi drone tetap di posisi ketinggian tertentu, tinggal tilting kameranya aja diposisikan ya ke objek yang diinginkan ya, di naik turunkan aja. Oke, itu ya. Dan ini enak banget, nggak ada tersendat sama sekali ya tilting kameranya. Oke, kita coba kestabilannya, kita pastiin di ketinggian kira-kira seperti apa. Coba drone ya teman-teman, kita drone. Oke, speednya saya tambah dulu. Nah, kita coba lihat optical flow-nya kira-kira kalau di ketinggian seperti apa ya. Saya jauhkan supaya kena handphone ya, supaya ketangkap kamera. Ini kebetulan belum ada angin. Teman-teman bisa nyimpulin. Mantep ya. Serius, stabil banget ya. Tuh, ngelok banget ya. Keren. Kita coba dekatin. Nah, ada satu fitur yang menarik juga di M88. Ini mah untuk iseng-iseng ya, untuk kita coba belajar ini ya, action doang sih sebetulnya. Untuk biasanya hanya ada di drone mainan sih, kalau di drone profesional nggak ada ya. Yaitu flip ya teman-teman, ini menggunakan tombol ini. Saya geser sini dulu supaya kelihatan. Nah, oke, flipnya ini teman-teman, tuh, kiri kanan. Dia hanya kiri kanan ya. Jadi flipnya hanya kiri kanan, dan dia nggak jatuh pada saat flip. Stabil langsung ya. Nah, itu teman-teman, ini adalah flip 360 derajat ya. Fungsinya untuk memutar balik ya, membalik apa ya, rolling lah ya. Nah, oke. Enak banget ya, stabil banget sih. Kalaupun untuk teman-teman belajar rotasi ya, nah ini enak juga nih, karena drone ini termasuk yang lembut ya, jadi mudah dikendalikan ya. Cuma sayangnya emang untuk hasil kameranya kurang ini ya, kurang maksimal ya. Kalau kameranya bagus aja termasuk keren sih. Tuh ya, untuk pergerakannya enak banget teman-teman tuh. Oke ya, kita coba tes jarak ya. Tes jarak kira-kira dia mampu terbang di ketinggian atau jarak berapa meter ya. Tentunya hanya perkiraan aja, karena ini nggak ada ukuran pasti ya teman-teman. Nah, ini di titik saya nerbang ini udah sekitar berapa nih, 30 meteran ada ya.
Oke, dan ini sebetulnya masih bisa jauh lagi teman-teman. Kelihatan ya, masih bisa jauh lagi, cuma saya tidak terlalu memaksa ya, karena bagaimanapun penerbangan itu keselamatan drone itu lebih utama ya teman-teman. Dan sebetulnya masih bisa ya, ini masih bisa maju lagi. Tapi kalau mau saya ukuran drone mainan dengan jarak seperti ini udah cukup lah ya, apalagi bukan drone GPS. Hati-hati kalau orientasi ya, kayak seperti ini, teman-teman harus tahu orientasi depan belakang ya, itu harus dipastikan ya, karena sekali arah, sekali salah orientasi ya wassalam ya, karena itu akan bisa terbang drone itu tidak, kita nggak tahu arahnya kemana ya. Nah ini orientasinya memang nggak kelihatan banget ya, dari lampu tuh nggak ada. Mungkin sedikit catatan di lampunya itu hanya di belakang dan dari jarak jauh nggak terlalu terlihat ya. Oke, itu speednya kita langsung coba speed 3. Speed 3 ya. Nah ini speed 3. Oh lumayan kenceng sih kalau mau saya speednya di speed 3 ya terutama ya. Tapi tetap harus hati-hati karena drone ini bodinya cukup lumayan besar ya, karena ada flopper guard itu yang agak sedikit menghambat pergerakan drone ya. Kalau anginnya kenceng ya agak sedikit kedorong juga sih. Oke itu ya. Nah ini sudah berapa menit, saya kira belum ada ini ya, belum ada indikator baterainya mau habis. Oh kan, nah ngeri ya. Oke kita coba landing ya. Nah ini teman-teman cara landing kita tangkap ya. Ini misalkan sini kita coba landing, ke atasin dulu sedikit, tekan auto landing ya. Ini jangan terlalu jauh karena pergerakannya nggak terlalu ini ya. Auto landing, nah kita tangkap, jadi tekan auto landing, tinggal arahkan aja drone-nya ke kita menggunakan tuas. Nah tuh seperti itu ya, mantap kan? Oke kita coba kameranya ya. Untuk wifi nya teman-teman, cara ada juga suka nanya ya cara mengkoneksinya gimana. Jadi hidupin dulu drone, kemudian handphone dinyalakan, cari wifi nya ya. Nah ini follow 052 dan sekian-sekian. Kemudian teman-teman cari aplikasinya, ini harus diinstal dulu ya, biasanya sudah dikasih sih di manual book ya, dan dia langsung terkoneksi ya, tuh sudah terkoneksi ya. Kita coba langsung hasil kameranya supaya lebih jelas lagi. Take off ya. Nah ini dia teman-teman. Oke kita selfie dulu ya. Nah oke, jadi kalau ada tilting kamera nih, saya naikkan dulu sebentar. Nah ini kan posisi drone agak sedikit tinggi nih ya, sedangkan objeknya agak sedikit kurang pas ya. Ini turunin aja teman-teman. Nah seperti itu. Oh terlalu turun ya. Oke, sorry kurang pas. Arahkan drone-nya, turunin sekali lagi. Oke. Nah ini teman-teman hasil kameranya kurang naik ya. Ini agak sedikit ini juga sih ya, terlalu lebar ya pergerakannya. Oke ini memang untuk hasil kameranya kurang maksimal ya. Kalau saya bandingkan dengan IS 800 masih oke lah ya. Ini udah bunyi bip-bip. Kita langsung landing ya. Tidak disarankan memaksakan diri untuk terus terbang kalau misalkan bunyi bip seperti ini ya. Oke, saya turunkan. Saya naikkan dulu sebentar. Nah hasil kameranya sedikit saya kasih gambaran teman-teman seperti ini. Ya udah saya paksain dulu sedikit ya. Ini hasil kameranya teman-teman. Tapi disarankan kalau udah bunyi harus turun ya. Oke, seperti ini ya. Stabil ya. Kalau drone-nya oke ya. Terus terang termasuk ini udah turun otomatis ya teman-teman. Oke, sampai habis betul-betul ya. Nah, dari penerbangan hari ini jadi sudah saya kupas habis ya, fiturnya, kemampuan terbangnya, jarak terbangnya, kestabilannya, pokoknya sudah saya kupas habis ya. Jadi M88 ini kalau saya simpulkan ini dengan harga yang walaupun suka naik turun ya, saya juga heran harganya kadang-kadang suka melambung tinggi tiba-tiba turun, agak aneh sih sebetulnya.
Tapi dengan harga ya di bawah 500 ribuan lah ya. Kalau saya bilang di bawah 500 ribuan lah ya. Oke, ini termasuk recommended banget buat teman-teman, buat pemula ataupun mau dikoleksi ya. Karena fiturnya udah lengkap kecuali sensor anti nabrak, dia sudah stabil. Kemudian punya jarak terbang yang lumayan cukup jauh, dan dia punya fitur-fitur yang terutama di dalamnya sudah brushless ya. Pokoknya menurut saya sih oke buat pemula ataupun kolektor ya, drone M88 saya kira recommended ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.